Selamat malam Pramal semua. Apa kabar gengs? Stay safe ya kalian semua. Hari ini kita ada seri terakhir dari film Jurassic Park-nya ya. Di seri ini ada Dr. Ellen Grant lagi loh. Masih inget kan? Film ini nyeritain satu keluarga yang kehilangan anak mereka. Katanya sih nyasar di Isla Sorna. Wow, Isla Sorna bro. Cagar alam bagi para dino. Iya, buat yang belum nonton seri sebelumnya, bisa langsung klik link di atas atau di deskripsi video ini juga ada kok. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada Eric Kirby. Dia lagi main parasailing di dekat Isla Sorna, sama temen ibunya namanya si Ben. Tapi, tiba-tiba ada yang gak beres nih. Pas tuh kapal kelihatan lagi, kapalnya udah berantakan, dan krunya juga udah gak ada. Sebelum tuh kapal nabrak, Ben ngelepasin talinya. Mereka melayang ke arah pulau. Alur maju ke 8 minggu kemudian. Ini ada Dr. Grant lagi nemenin Charlie main. Anaknya si Ellie Sattler. Ingat kan ya Ellie Sattler, rekan kerjanya si Grant? Di sini Grant cerita kalau dia dapat penemuan baru tentang kecerdasannya Velociraptor. Katanya tingkat kecerdasannya itu jauh lebih tinggi dari lumba-lumba atau paus. Bahkan nih ya, lebih cerdas dari primata loh. Tapi sayangnya, dia butuh dana besar buat penelitiannya ini. Nah, ini orang tua Eric, si Paul Kirby sama Amanda, nyewa tentara bayaran buat bantu nyari anak mereka. Anggota tentara bayarannya ada Yudeski sama Cooper, sama pilot mereka yang namanya Nash. Sementara itu, Grant sampai nih di Fort Pet Lake. Masih inget kan ya? Ini lokasi penelitiannya Grant yang dibahas di Jurassic Park pertama itu loh. Di situ ada Billy Brennan, asistennya dia. Si Billy ini cerdas ya. Dia pakai printer 3 dimensi buat bikin replika laringnya Velociraptor. Oh iya, laring itu organ yang ngehubungin trakea sama tenggorokan ya. Tiba-tiba nongol tuh si Paul Kirby. Si Paul ini katanya pebisnis sukses. Nah, malam itu dia nawarin dana buat penelitiannya Grant. Tapi, di sini Paul sama Amanda bohong nih Pramal. Paul bilang mereka tuh mau tur udara di atas Isla Sorna buat ngerayain hari pernikahan mereka. Padahal kan mereka mau nyari anaknya ya. Mereka minta Grant buat jadi tour guide mereka gitu ceritanya. Yang bikin Grant tergiur, pas si Paul tuh bilang, "Lu mau gue tulis berapa sih di cek ini? Sebut." Siap, Sultan mah bebas ya. Oke, berang-berang makan tongkat, berangkat. Selama penerbangan, si Grant tidur tuh ya. Segala kebawa mimpi dong tuh Velociraptornya. Untung dibangunin sama Billy. Udah mau sampai soalnya. Wah. Bilangnya punya izin terbangin pesawat di situ. Taunya itu ada peringatan loh di radio. Nah, Grant juga baru tahu nih kalau mereka tuh mau mendarat di situ. Auto ngamuk lah dia. Dijotos deh tuh akhirnya sama Cooper sampai pingsan. Sadar-sadar udah mendarat. Dia sama Billy juga baru tahu kalau ternyata tuh mereka nyari seseorang. Mana sih Amanda teriak-teriak pakai toa lagi? Berisik banget kan? Bisa ngeganggu dino-dinonya. Nah kan, apa nih bilang Gan? Dateng kan tuh. Mereka semua kabur naik ke pesawat lagi. Karena Cooper nggak kelihatan, akhirnya ditinggal. Nongol tuh si Cooper, udah berdarah-darah. Tapi ini pesawatnya udah terlanjur mau take off. Tiba-tiba muncul Spinosaurus yang langsung nyaplok si Cooper. BTW, Spinosaurus tuh ukurannya lebih gede dari T-Rex ya Pramal. Kalau diadu, menang siapa ya kira-kira? Nah, ini pesawatnya nyusruk ke hutan-hutan nih. Nyangkut di pohon lagi. Di kaca depan, udah diintip sama si Spinosaurus. Bagian depan pesawatnya copot. Udah tuh, Nash kena caplok. Mana telepon satelitnya lagi sama dia kan tadi? Baru keluar, udah datang lagi tuh Spinosaurusnya. Diguling-gulingin gak tuh pesawatnya? Tapi ini mereka berhasil keluar lagi dari pesawat itu.
Sial bener. Malah ketemu sama T-Rex yang lagi enak mukbang. Nah, ketemu nih akhirnya si T-Rex sama Spinosaurus. Gelut tuh mereka berdua. Lumayan, jadi ada waktu buat kabur kan ya. Dan terjawab dong pertanyaan Mimin tadi. Spinosaurus ngalahin T-Rex. Di sini mereka jelasin kalau sebenarnya mereka udah bercerai. Mereka mau nyari anak mereka si Eric sama Ben yang ternyata itu pacarnya si Amanda. Mereka udah lapor ke instansi pemerintah, cuma nggak mau bantu. Makanya mereka ngajak si Gren yang mereka pikir pernah ke Pulau Ilasorna ini. Langsung lemes gak tuh mereka pas tahu kalau Gren itu pernahnya ke Ila Nublar bukan ke sini. Boro-boro suruh nyari anaknya. Gren aja nggak yakin bisa keluar hidup-hidup apa enggak dari situ. Yuh, ini si Paul akhirnya ngaku nih kalau bisnisnya tuh bisnis ece-ece biasa. Kemarin aja bilangnya punya kenalan banyak pejabat, bla bla bla. Aduh. Soal cek bayarannya juga ngibul dong dia. Ditambah lagi, ternyata si Yudeski nih juga bukan tentara beneran. Oke, lanjut. Ini mereka nemu paraselnya Eric sama Ben. Di situ juga ada kamera yang dibawa sama Eric. Mereka lihat rekaman dari mulai mereka main-main itu sampai akhirnya mendarat di pulaunya. Pas mereka mau nyoba ngambil paraselnya, tiba-tiba ada mayatnya Ben yang udah Amanda yang syok kabur cukup jauh tuh, diikutin sama Paul. Tapi mereka baru sadar kalau di situ sarang raptor. Mereka langsung manggil Gren. Gren udah takut kehilangan Billy nih. Taunya si Billy tuh cuma habis moto sarangnya aja dulu tadi. Mereka lanjut jalan sampai akhirnya mereka nemu kompleksnya Ingen. Mereka ke sana. Di situ masih banyak sisa-sisa kerjaannya Ingen yang ditinggalin gitu aja. Pas si Amanda ngelihat ke salah satu tabung, tiba-tiba raptornya gerak. Asli dong ternyata yang itu. Dikejar-kejar deh tuh mereka. Sampai akhirnya tuh raptor berhasil ditahan pakai pintu kandang. Tapi si Gren sadar kalau tuh raptor tuh kayak manggil teman-temannya gitu. Kayak minta bantuan. Mereka langsung buru-buru kabur, ngelewatin kawanan Corythosaurus sama Parasaurolophus. Tiba-tiba si raptor datang. Jadi tuh dino-dino juga pada ikut kabur. Mereka juga jadi kepisah. Paul, Amanda, sama Billy deketan. Mereka naik ke atas pohon. Mereka ngeliat Yudeski yang udah terkapar di tanah abis diserang raptornya. Amanda mau turun nolongin. Masih gerak kan itu ya si Yudeski. Malah hampir jatuh dia. Untung kakinya masih kesangkut di pohon. Tapi serem loh itu. Udah ada 2 raptor yang lompat-lompat mau nyaplok dia. Oh, jadi tuh raptor sengaja nggak ngebunuh Yudeski buat mancing mereka biar turun dari pohon. Karena pancingannya gagal, akhirnya tuh raptor ngebunuh si Yudeski. Dipatahin lehernya sebelum mereka pergi. Di tempat lain, si Gren udah dikepung sama 3 raptor. Mana tuh raptor-raptornya kayak lagi ngomongin sesuatu gitu. Ih, ngeri asli. Tapi ini tiba-tiba ada yang lemparin granat asap. Ngusir raptor-raptornya kan? Ternyata itu si Eric. Mereka masuk ke truk tempat ngumpetnya Eric selama ini. Untung ya si Eric tuh nemu truk yang isinya pasokan ini. Jadi bisa bertahan berminggu-minggu dia di situ. Si Eric ternyata juga tertarik sama Dino. Dia juga baca buku-bukunya si Gren. Besok paginya, pas mereka lagi jalan, Eric dengar ada nada dering telepon satelit ayahnya. Seneng tuh si Eric. Berarti kan posisi mereka deketan dong ya. Ketemu nih, tapi mereka kehalang pagar tinggi. Ntar dulu deh. Tadi kan telepon satelitnya itu... Nah kan, mereka juga baru sadar tuh. Telepon satelitnya kan ikut ketelan bareng nest tadi di perutnya si Spinosaurus. Oke, mereka berhasil nyebrangin pagar. Terus mereka masuk ke bangunan observatorium. Udah aman. Si Billy tiba-tiba minta tas dia yang dibawa sama Gren. Ternyata guys, ada 2 telur raptor di dalamnya. Billy ambil itu karena dia pikir bisa dijual dengan harga tinggi buat nantinya dana penelitian mereka. Pantesan aja ya raptor-raptornya pada ngejar. Akhirnya sama Gren disimpan juga sih. Percuma kalau dibuang, tetap bakal dikejar-kejar juga. Oke, mereka rencananya sekarang mau ke sungai. Ada perahu di situ.
Siapa tahu bisa dipakai kan buat ke pantai. Tapi mereka nggak sadar, mereka sekarang ada di kandang pteranodon. Eric diculik, mau dijadiin santapan buat anak-anaknya tuh burung. Billy langsung nyelamatin Eric pakai parasailnya. Aduh, mana ini yang lain juga dihadang sama satu burung. Ya, dirobek dong tuh parasutnya. Si Eric suruh lepasin pegangannya. Ini mereka semua jatuh ke air. Tuh burung juga. Untung banget dong. Tuh burung ketiban jembatan, jadi kekurung di dalamnya. Ya, segala nyangkut lagi parasutnya. Diserang deh tuh si Billy. Amanda sama Eric keluar dari situ. Tapi mereka lupa ngunci pintunya lagi. Sementara si Grant sama Paul keluarnya lewat bawah kandang, lewat air. Udah aman nih, mereka nemu perahunya. Mereka nyusurin sungai itu buat ke pantainya. Nah, ini kedengeran ada suara telepon satelitnya lagi. Tapi kali ini ada di dalam EO-nya si Spinosaurus. Seger bener deh tuh ya wanginya. Ya udah, terpaksa deh ngubek-ngubek tokainya si Spinosaurus dulu. Ini yang punya tokainya datang nih. Tapi mereka nggak diserang loh. Mungkin karena bau tokai kali ya. Jadi dikira sama baunya. Ini Grant mau hubungin Sattler. Tapi yang ngangkat si Charlie. Mana ke distract sama Barney lagi tuh bocil. Jadi nonton dulu dia. Tuh kan, Spinosaurusnya keburu datang lagi kan. Untung aja nih bocil inget. Akhirnya nelpon balik si Sattler. Grant ngasih tahu posisi mereka sebelum tenggelam tuh ya. Nafsu bener di bagong satu ya nyerangnya. Paul ngalihin perhatian si Spinosaurus biar yang lain bisa keluar dari kapal itu. Grant nembakin suaranya ke arah bahan bakar kapal. Jadi si Spinosaurusnya pergi. Besok paginya mereka jalan ke pantainya. Tapi lagi-lagi dikelilingin sama raptor. Di sini mereka kembaliin nih telur-telurnya. Si Grant nyoba niup laring replikanya itu. Seakan-akan kayak ngomong gitu kan ke raptor-raptornya. Ya, meskipun gak tahu juga ya itu artinya apaan. Asal niup doang kan. Mereka kabur pas denger ada suara helikopter. Mereka juga bawa telurnya itu. Oke, akhirnya mereka sampai di pantai. Dan ternyata yang datang itu korps marinir sama angkatan laut loh. Di dalam helikopternya ternyata ada si Billy dong. Tapi dia luka parah. Syukur deh ya si Billy selamat. Kirain tadi is dead loh pas diserang. Waduh, ini burung-burung pteranodonnya terbang di sebelah mereka tuh. Iyalah pada lolos dari kandang. Kan tadi lupa dikunci lagi. Oh iya, ada yang bagus sih dari kejadian ini. Paul sama Amanda jadi akur. Ya, itu tadi alur cerita dari film Jurassic Park yang ketiga ya. Iya Pramal. Selama ini kita pikir kan cuma T-Rex ya yang paling kuat. Ternyata ada Spinosaurus yang gak kalah kuatnya. Menurut kalian dari semua serinya yang paling seru tuh yang mana? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.